'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Halo Volley-mania tanah air, senang bisa kembali menyapa Anda. Bersama Pesan Garuda akan memberikan kabar-kabar terbaru seputar dunia voli. Dua pelatih tim pemuncak klasemen gelisah lihat kebangkitan Red Sparks karena ganasnya serangan Mega DKK. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas tim pemuncak klasemen Liga Voli Korea, Suwon Hyundai dan Chae Hillstead masih terus menjadi sorotan. Bagaimana tidak, hasil tersebut membuat kedudukan Red Sparks di peringkat 3 klasemen semakin kuat. Lebih-lebih itu adalah kemenangan Megawati Hangestri DKK untuk ke-6 kalinya secara beruntun. Setidaknya, kini dua tim teratas klasemen telah jadi korban keganasan mereka. Sebelumnya, tim berjuluk Red Force itu juga sudah menumbangkan tim yang diperkuat legenda voli Korea, Kim Yeon-ko, yakni Incheon Hankook Life Insurance Pink Speeders. Tetapi kemenangan atas Hyundai Hillstead mungkin terbilang jauh lebih istimewa, sebab diraih di kandang lawan Suwon Gymnasium serta dengan cara comeback dramatis. Serangan Hyundai Hillstead lewat Laetitia Moma Bassoko sejatinya masih menyeramkan sampai set keempat. Tetapi kesalahan demi kesalahan sendiri serta makin kokohnya blocking dari Red Sparks telah meruntuhkan harapan tim tuan rumah. Adapun dari sisi Red Sparks, tim asuhan Ko Hee-jin itu makin menunjukkan kemajuan dari segi receive dan defense. Yang mana, hal ini telah disadari pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung-hyung. Pelatih yang juga mantan punggawa timnas voli putra Korea Selatan itu sudah cemas sebelum pertandingan kedua tim dimulai. Kang menyebut bahwa serangan Red Sparks kini sudah jauh lebih berbeda semenjak Mega DKK memasuki fase kebangkitan di putaran kelima. Bagian kekuatan serangannya, kata Kang Sung-hyung saat ditanya bagian mana yang membuat Red Sparks sekarang berbeda, dikutip dari The Spike. Pemain asing, Mega dan Gia, memiliki pukulan pun 1-2, yang kuat, lalu middle blocker yang juga jago menyerang, serta Lee So-young yang sudah jelas bukan hanya sekadar pemain bertahan biasa, mereka punya kekuatan di area itu. Sebelumnya, saya kira mereka punya kelemahan dari segi penerimaan, receive, dalam bertahan. Tetapi saya pikir sekarang kelemahan itu sudah menghilang, ucap Kang. Selain mencemaskan kebangkitan Red Sparks sejak awal, Kang juga sudah gelisah karena faktor fisik anak didiknya yang terus terkuras setelah menjalani jadwal padat merayap memasuki putaran pamungkas. Sangat disayangkan bahwa ada jadwal yang padat, tapi kami akan melakukan yang terbaik sebaik mungkin, ujar Kang dikutip dari Yonhap News Agency. Kami harus menghadapi sisa pertandingan sambil mengumpulkan kemenangan, lanjut ujar Kang. Adapun pasca laga, Kang tak memungkiri bahwa timnya bermain kurang bagus dalam pemblokiran serangan Mega, Gia dan Lee So-young. Dia juga sempat membuat keputusan tak biasa dengan mengganti Lee Da-hyun dengan Na Hyun-soo, karena permainan Lee yang kurang efektif di sisi tengah. Lee Da-hyun tidak memainkan perannya sebagai middle blocker. Jika dia tidak dapat memainkan perannya dalam memblokir, saya rasa kami perlu membuat rute serangan yang berbeda, maka dari itu tadi saya memasukkan Na Hyun-soo, tandas pelatih Kang. Hal yang sama juga dilontarkan pelatih bertabur gelar asal Italia Marcelo Abbondanza. Usai timnya dibabat Megawati DKK beberapa waktu lalu, sang pelatih tim yang bercokol di peringkat kedua klasemen, Marcelo Abbondanza menyoroti performa anak didiknya saat kalah mental dan terlalu banyak melakukan kesalahan. Mengutip sumber yang sama dari The Spike, Abbondanza menegaskan bahwa kekalahan Pink Speeders dari Red Sparks juga tak lepas dari mental bertanding anak didiknya yang melemah. Hasil kekalahan ini adalah sesuatu yang menyisakan penyesalan mendalam. Yang paling saya tidak suka adalah bagian mentalnya, kata Abbondanza. Ini adalah pertandingan yang sangat penting, lanjut kata Abbondanza yang tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kalah dari Red Sparks, Cha Sang-hyun mengaku legowo dan akui Mega CS sangat solid. Usai kembali raih kemenangan di laga terakhir putaran 5, Kapten Red Sparks memberikan pernyataan mengejutkan. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Pelatih GS Caltex Seoul Kicks, Cha Sang-hyun, memberikan pujian kepada Megawati Hangestri Pertiwi dan Daejeon Red Sparks, yang mengalahkan skuadnya dalam pertandingan terakhir putaran V Korean V-League atau Liga Voli Putri Korea Selatan 2023/2024 pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024.
Megawati pun tampil apik dengan mengoleksi 21 poin. Ia menjadi pemain Red Sparks dengan raupan poin terbanyak kedua, di belakang Giselle Silva yang mencetak 28 poin. Sementara itu, Park Eun-jin sukses menjadi pemain terbaik alias MVP dalam laga ini. Walau GS Caltex Seoul harus menelan kekalahan, Cha Sang-hyun merasa legowo. Ia mengapresiasi kinerja para pemainnya yang ia rasa tampil lebih baik dari laga-laga sebelumnya. Namun, ia juga mengapresiasi permainan solid dari para penggawa Red Sparks. Meski kami kalah, saya rasa pergerakan para pemain di lapangan sedikit lebih baik dari sebelumnya. Komposisi para pemain Jungkwanjang Red Sparks sangat baik. Formasi segitiganya solid dan kemampuan individu dari para middle blockernya baik, ujarnya via The Spike. Kini, Red Sparks sedang menanti pertandingan pertama di putaran V Korean V-League, yang berlangsung pada tanggal 24 Februari tahun 2024 mendatang. Tren positif yang berhasil diraih telah menambah motivasi para pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Mimpi lebih tinggi dicanangkan untuk Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Jungkwanjang Red Sparks menegaskan kebangkitan mereka untuk memperbesar peluang lolos ke babak playoff Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Setelah terlihat mustahil bisa lolos karena performa buruk pada putaran kedua dan tiga, Red Sparks kembali mendobrak dengan penampilan kuat. Bahkan pada putaran kelima, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi ini mencatat rekor terbaik dengan 16 poin yang dihasilkan dari 5 kemenangan dari 6 laga. Teranyar, Red Sparks membungkam perlawanan rival terdekat yakni GS Caltex Seoul Kicks saat melawat ke Jangchung Arena di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Rival yang tadinya tak bisa dikalahkan hingga putaran ketiga itu dipaksa menyerah di kandang dengan skor telak 0-3, 21-25, 23-25, 23-25. Kemenangan ini sekaligus menyegel posisi Red Sparks di peringkat 3 klasemen sementara dengan menggusur GS Caltex. Aura positif makin terpancar dalam tim Red Sparks, bahkan, mereka tak puas dengan hanya merebut peringkat ketiga. Sebagai informasi, dengan menempati peringkat ketiga, Red Sparks dipastikan memasuki kompetisi musim semi alias fase setelah musim reguler berakhir. Musim reguler Liga Voli Korea tinggal menyisakan satu putaran lagi. Nantinya, format kompetisi playoff Liga Voli Korea akan ditentukan dengan bagaimana selisih poin antara tim peringkat 3 dan 4 saat putaran 6 selesai. Red Sparks belum pernah menembus babak playoff lagi sejak 2017. Musim lalu Red Sparks finish keempat tetapi kalah 4 poin dari peringkat 3, Gimcheon Korea Expressway Corporation, yang akhirnya keluar sebagai juara. Untuk sementara Red Sparks unggul 5 poin atas GS Caltex di peringkat keempat. Jika situasi ini bertahan, Megawati DKK bisa langsung menghadapi tim peringkat 2 untuk memperebutkan satu tempat di final. Terakhir kali Red Sparks tampil di final, lebih lama lagi yaitu pada musim tahun 2011 sampai tahun 2012, musim terakhir mereka menjadi juara. Fokus Red Sparks pun bukan lagi tentang mempertahankan peringkat ketiga, hal ini seperti dikatakan oleh Lee So-young selaku kapten. Kalau kami tidak menyerah sampai akhir dan mengumpulkan poin, kami bisa mengincar peringkat kedua daripada peringkat ketiga, ucap Lee, dilansir bolasport.com dari The Spike. Kami akan melakukan yang terbaik sampai akhir dengan mengincar peringkat yang lebih tinggi dan bukan berpikir untuk mempertahankan peringkat ketiga. Ketika disinggung soal semifinal playoff pun Lee So-young memilih untuk menepisnya, semi playoff tidak ada di pikiran saya, ucapnya dengan percaya diri.